Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya mahasiswa dari Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Baik rekan-rekan semua, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh matematika atau ilmuwan matematika yaitu Leonardo Fibonacci. Apakah rekan-rekan semua tahu siapa itu Leonardo Fibonacci atau rekan-rekan semua pernah mendengar tentang Leonardo Fibonacci? Ya, Leonardo Fibonacci itu adalah ahli matematika serba bisa pada abad pertengahan. Leonardo Fibonacci adalah seorang ahli matematika dari Italia. Pada masa hidupnya, ia dianggap sebagai seorang ahli matematika yang serba bisa. Betapa tidak, ia adalah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan dan menyebarkan sistem bilangan Hindu-Arab di benua Eropa. Ia menyebarkan sistem bilangan tersebut melalui buku yang berjudul Liber Abaci pada awal abad ke-13. Dalam buku Liber Abaci, Leonardo Fibonacci juga membuat sebuah metode barisan bilangan yang disebut sebagai barisan Fibonacci. Adapun yang luar biasa bahwa pola barisan Fibonacci tersebut banyak dijumpai di alam sekitar seperti cangkang kerang, pohon dan cabangnya, putik bunga, mahkota bunga, dan lain sebagainya. Coba rekan-rekan semua perhatikan barisan Fibonacci yang banyak kita jumpai di alam sekitar. Contohnya yang pertama yaitu gambar cangkang kerang. Pola spiralnya itu sangat mirip dengan gambar spiral deret Fibonacci. Kerang itu memiliki cangkang keras yang berbentuk spiral. Kalau dibandingkan antara panjang garis spiral paling depan dengan berikutnya, maka hasilnya itu adalah 1,618. Kemudian, rekan-rekan perhatikan juga gambar kedua, yaitu deret angka yang terbentuk oleh batang pohon, cabang, hingga ranting terkecil itu juga memenuhi deret Fibonacci. Gambar ketiga yaitu jumlah putik bunga sesuai dengan deret Fibonacci. Pola bunga itu menunjukkan adanya pola Fibonacci, misalnya pada bunga matahari. Nah, rekan-rekan semua tahu kan bunga matahari? Dari titik tengah menuju ke lingkaran yang lebih luar, itu polanya juga mengikuti deret Fibonacci. Gambar terakhir yaitu gambar kelopak bunga. Nah, jumlah dari kelopak dari mahkota bunga itu juga sesuai dengan deret Fibonacci. Nah, rekan-rekan semua itu harus tahu tentang keunikan barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu ternyata membentuk kumpulan bilangan berurutan dengan nilai angka yang diperoleh dari penjumlahan dua angka yang ada di depannya. Nah, bilangan pertama yaitu 1, bilangan kedua yaitu 0 tambah 1 sama dengan 1. Bilangan ketiga yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian bilangan keempat 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, bilangan kelima. Untuk menentukan bilangan kelima, kita lihat lagi bilangan keempat tadi, yaitu penjumlahan dua angka yang ada di depannya. Dua angka yang ada di depan dari bilangan keempat tadi yaitu 2 sama dengan 3. Berarti untuk menentukan bilangan kelima yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Baik, sekarang kita akan mencoba mengutak-atik angka pi yaitu 1,618 yang dikaitkan dengan bilangan Fibonacci. Perhatikan, 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian kita jumlahkan dengan 1. 12 ditambah 1 hasilnya 13. 5 dikali 4 sama dengan 20 ditambah 1 sama dengan 21. Selanjutnya 8 dikali 4 hasilnya yaitu 32 ditambah 2 hasilnya adalah 34. Kemudian 13 dikali 4 sama dengan 52, kita jumlahkan dengan 3, 52 ditambah 3 sama dengan 55. Selanjutnya 21 dikali 4 sama dengan 84, kita jumlahkan dengan 5, 84 ditambah 5 sama dengan 89. Dan terakhir yaitu 34 dikali 4 hasilnya adalah 136. Kemudian kita jumlahkan dengan 8. 136 ditambah 8 maka hasilnya adalah 144. Nah, dari kita mencoba mengutak-atik angka pi tadi,
coba rekan-rekan semua perhatikan bahwa bilangan-bilangan yang diberikan warna itu adalah deret Fibonacci. Leonardo of Pisa. Untuk rekan-rekan ketahui, sebenarnya nama asli dari Fibonacci itu adalah Leonardo. Oleh karenanya, ia lahir di kota Pisa atau lebih dikenal yaitu Italia. Maka ia sering dijuluki sebagai Leonardo of Pisa. Setelah beberapa lama, ia juga sering dipanggil Leonardo Pisano. Tidak cukup sampai di situ, ia memiliki nama panggilan lain yang diambil dari nama ayahnya. Ayahnya yang bernama Guglielmo memiliki julukan Bonaccio, yang dalam bahasa Italia itu berarti sederhana. Dari nama tersebut, Leonardo sering disebut sebagai Fibonacci. Dalam bahasa Italia, kata tersebut berasal dari Filius Bonacci, yang artinya yaitu putra dari Bonaccio. Akhirnya, nama Leonardo Fibonacci itu lebih dikenal hingga saat ini. Fibonacci di kota Bugia. Fibonacci lahir di kota Pisa, Italia pada sekitar tahun 1170. Ayahnya yang bernama Guglielmo itu adalah seorang konsultan perdagangan di kota Bugia. Ibunya yang bernama Alessandra meninggal dunia ketika Fibonacci berumur 9 tahun. Masa muda Fibonacci itu dihabiskan di kota Bugia untuk membantu ayahnya mengelola perdagangan. Di waktu senggangnya, ia banyak mempelajari berbagai hal termasuk sistem bilangan Hindu-Arab. Ia menganggap bahwa sistem bilangan Hindu-Arab ternyata lebih sederhana dari sistem bilangan Romawi. Untuk itu, ia lebih banyak belajar lagi kepada ahli matematika dari Arab. Liber Abaci. Pada sekitar umur 32 tahun, Fibonacci menerbitkan sebuah buku yang berjudul Liber Abaci. Dalam bahasa Inggris, Liber Abaci itu berarti Book of Abacus atau Book of Calculation. Dalam buku tersebut, ia menulis banyak hal mengenai apa yang ia pelajari di daerah Afrika Utara dan Arab. Ia memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab yang menggunakan angka 0 sampai 9. Pada bagian lainnya, ia menjelaskan konsep perhitungan konversi pengukuran, perhitungan bunga, perhitungan pertukaran uang, dan lain sebagainya. Nah, sungguh luar biasa kan? Buku tersebut diterima dengan baik oleh bangsa Eropa dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam pemikiran bangsa Eropa pada saat itu. Itulah tadi penjelasan tentang tokoh matematika Leonardo Fibonacci dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.